Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Mu'tazilah. Karena sebelumnya aliran-aliran yang telah kita lalui sudah pernah kita pelajari, antaranya adalah Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Mu'tazilah. Tentu dengan aliran-aliran sebelumnya ada benang merah, ada titik temu antar mereka, dan juga ada titik pisahnya. Mari kita belajar Mu'tazilah. Mu'tazilah secara bahasa berasal dari kata i'tazala, ya'tazilu mu'tazilan, yang artinya adalah memisahkan diri. Sedangkan menurut istilah, Mu'tazilah ialah sebuah firqah atau kelompok dari kelompok mutakalimin yang dibentuk atas dasar ketidakpuasannya terhadap paham Khawarij dan Murji'ah, di mana mereka antara Khawarij dan Murji'ah itu berselisih pendapat tentang akidah. Maka lahirlah Mu'tazilah yang didirikan oleh Wasil bin Atha. Lalu Mu'tazilah ini merupakan salah satu aliran pemikiran Islam yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Mu'tazilah dipengaruhi oleh pemikiran Sokrates, Plato, Aristoteles. Sokrates punya induktif, maka pemikiran tentang induktif dia mempengaruhi pemikiran Mu'tazilah. Plato dia punya ide, dia mempengaruhi pemikiran Mu'tazilah. Aristoteles pun sama. Ketika ia punya teori logika, maka teori itu mempengaruhi tentang Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini karena dipengaruhi oleh pemikiran Yunani, maka Mu'tazilah pemikirannya cenderung menggunakan rasionalitas sebagai dasar seluruh argumentasinya. Maka menurut Mu'tazilah, manusia mempunyai daya yang besar dan bebas berbuat baik maupun buruk sesuai dengan kehendaknya. Segala pengetahuannya diperoleh melalui akalnya, sedangkan wahyu hanya menyempurnakan. Artinya bahwa Mu'tazilah ini mengutamakan akal pikirannya. Kemudian apabila akal itu bertentangan dengan wahyu, maka wahyu hanya sebatas sebagai penyempurna atau pendamping. Adapun aliran ini adalah didirikan oleh Wasil bin Atha, yang kemudian lahirlah banyak tokoh. Di antaranya adalah Abu Huzail al-Alaf, al-Jubai, Abu Musa al-Mudror, dan Az-Zamakhsyari. Ini adalah aliran Mu'tazilah. Lalu setelahnya kita mengerti tentang pengertian Mu'tazilah, maka sekarang kita akan belajar latar belakangnya. Mari kita lihat apa yang latar belakangi lahirnya Mu'tazilah. Tentunya tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Wasil, karena Wasil bin Atha adalah merupakan orang yang pertama kali mendirikan Mu'tazilah. Sedangkan Wasil adalah merupakan seorang yang aktif mengikuti pengajian yang diberikan Hasan al-Basri yang berada di kota Basrah, Irak. Suatu hari salah seorang murid bertanya kepada Hasan al-Basri tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar atau yang diistilahkan murtakibal kabair. Wahai Syekh, bagaimana kedudukan mereka? Orang-orang yang bergelimang dosa, bagaimana kedudukan mereka nanti di akhirat? Untuk mereka orang-orang yang banyak melakukan dosa. Maka kalau pelaku dosa besar menurut Khawarij dinyatakan kafir, sedangkan Murji'ah tetap dinyatakan sebagai seorang yang beriman, maka Hasan al-Basri berpikir pada saat itu, maka orang yang semacam ini dihukumi apa? Tiba-tiba Wasil bin Atha tidak setuju. Ketika Hasan al-Basri dia
menghukumi mukmin bagi orang yang berbuat dosa. Maka menurut Atta, orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin, bukan pula kafir, tapi dia berada di antara antara mukmin dan kafir, yaitu fasik. Nah, dalam hal ini disebut dengan istilah al-manzilah bain al-manzilatain. Maka setelahnya itu, ketika Wasil bin Atta tidak setuju dengan pendapat gurunya Hasan al-Basri, kemudian ia meninggalkan ruangan. Ketika ia meninggalkan ruangan pengajian, lalu ia membuat jamaah baru. Sehingga Hasan al-Basri mengatakan, qad i'tazalna Wasil. Wasil telah menjauhkan diri dari kita. Maka dari kalimat inilah kemudian kelompok jamaah yang didirikan oleh Wasil kemudian dinamakan dengan nama Mu'tazilah. Maka lahirlah aliran Mu'tazilah. Ini adalah merupakan latar belakang lahirnya Mu'tazilah. Setelahnya kita mengetahui latar belakang lahirnya Mu'tazilah, maka sekarang kita akan belajar tentang ajaran Mu'tazilah yang terkenal dengan istilah usulul khamsah. Apa saja usulul khamsah itu? Yang pertama adalah tauhid, yang kedua al-adl, yang ketiga al-wa'du dan al-wa'id, yang keempat al-manzilah bainal manzilatain, dan yang kelima al-amru bin ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini adalah 5 pilar ajaran utama Mu'tazilah yang dikenal dengan nama usulul khamsah. Mari kita lihat at-tauhid. At-tauhid di sini yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah adalah mengesyakan Allah. Allah adalah esa. Ia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Sama seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam suratul Ikhlas. Sedangkan al-adl, keadilan Tuhan, yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah ialah bahwa Allah itu bijaksana dan adil. Bijaksana artinya memberikan keluasan kepada seluruh manusia untuk berbuat sesuai dengan akal pikirannya. Sedangkan Tuhan tidak akan intervensi terhadap seluruh perilaku manusia. Sedangkan al-wa'du dan al-wa'id, janji dan ancaman, jika manusia ia berbuat baik, amal soleh, berbuat ma'ruf, maka tentu Allah akan menjanjikan surga untuknya. Surga itu tentu adalah bernilai kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, al-wa'id di sini adalah ancaman bagi orang yang bermaksiat, tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan melanggar, bahkan menentang apa yang diperintahkannya. Tentu Allah memberikan ancaman terhadap perbuatan buruknya itu. Allah akan berjanji memberikan neraka untuknya. Maka al-wa'du dan al-wa'id adalah merupakan salah satu ajaran Mu'tazilah. Lalu yang keempat adalah al-manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi, yaitu bagi mereka orang beriman namun ia melakukan maksiat, maka tidaklah dia dihukumi sebagai orang yang berdosa besar, tidak pula sebagai seorang yang beriman solih, namun dia berada di antara dua-duanya, di antara dua posisi itu, yaitu al-manzilah bainal manzilatain, berada di antara dua posisi, yaitu fasik. Lalu kemudian yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini artinya bahwasanya bila seseorang dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tentu menjadi sebuah kewajiban melakukan al-amru dan supaya seseorang menjauhi yang mungkar. Ini 5 pilar ajaran Mu'tazilah yang dikenal dengan nama al-usulul khamsah. Sekali lagi ada tauhid,
ada al-adl, ada al-wa'ad, dan al-wa'id, ada al-mangzilah bainal mangzilatain, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau kita melihat 5 pilar ini, maka yang paling menonjol adalah al-manzilah bainal mangzilatain. Maka orang Ahlussunnah wal Jamaah dia melihat, bila melihat kalimat al-mangzilah bainal mangzilatain, tentu orang Ahlussunnah wal Jamaah dia memaknai apa maknanya. Artinya adalah seseorang itu tidak di surga, tidak pula di neraka. Bahkan orang-orang Ahlussunnah dia menggambarkan orang Mu'tazilah adalah seperti orang yang berada di pintu neraka. Namun, ketika ia merasakan panasnya bara api neraka, udara yang begitu dahsyatnya panas, lalu ia memohon kepada Allah, Tuhan, tolong jauhkanlah saya dari pintu neraka itu, karena kami sudah tidak kuat merasakannya. Kemudian akhirnya, atas baik hati Allah, dipindahkanlah orang Mu'tazilah itu. Namun dia pun meminta, tolong ya Allah dekatkanlah saya dengan pintu surga, karena di pintu surga itu telah keluar hawa sejuk dari dalamnya. Maka kemudian dipindahkanlah orang itu di dekat pintu surga. Namun apa yang terjadi ketika ia dekat dengan pintu surga? Dia hanya melihat mereka orang-orang yang menikmati indahnya surga, kenikmatan surga, namun tidak bisa merasakannya, hanya melihat saja. Inilah orang Ahlussunnah wal Jamaah ketika ia menggambarkan orang Mu'tazilah. Dia tidak masuk neraka, tidak pula dapat menikmati surga. Selanjutnya, setelah kita ini belajar tentang ajaran Mu'tazilah yang dikenal dengan usul khamsah, maka kita akan melihat nilai lebih apa yang didapatkan dari Mu'tazilah. Begitu banyak generasi Mu'tazilah yang kemudian menjadi tokoh di Baghdad. Banyak sekali mereka menjadi tokoh-tokoh, bahkan sebagian mereka ada yang menjadi pejabat pada saat itu. Maka kita akan bisa melihat nilai lebih yang dimiliki oleh Mu'tazilah. Yang pertama adalah kelebihan Mu'tazilah, mereka memiliki etos kerja yang tinggi, lebih-lebih dalam bidang dakwah. Banyak sekali para dai yang dikirim ke penjuru dunia untuk menyebarkan ajarannya. Bahkan mengadakan forum-forum diskusi sebagai ajang berdebat untuk mendebat ateis dan menolak paham Khawarij dan Murji'ah. Bahkan begitu banyak buku-buku yang telah diterbitkan atas nama Mu'tazilah, seperti buku yang tertuliskan dengan judul At-Taubah, Asnaf Al-Murji'ah, Fi'atud Da'wah, dan lain-lain. Lalu yang kedua, termasuk nilai lebih dari Mu'tazilah, adalah merupakan golongan yang mendapatkan dukungan oleh penguasa Buwaihi pada saat itu. Sehingga pernah terjadi peristiwa yang namanya Al-Mihnah, adalah pemaksaan kepada warga supaya memeluk Mu'tazilah dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh khalifah. Nah, sekarang Mu'tazilah berkembang di daerah Yaman, Irak, dan Hindustan. Nah, inilah aliran Mu'tazilah. Jadi mulai pengertian sudah kami jelaskan, latar belakang lahirnya Mu'tazilah, demikian pula pokok ajarannya dan nilai lebih yang didapatkan Mu'tazilah. Semoga bermanfaat.